Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usultan Ainia dari kelas Hukum Internasional C akan menjelaskan mengenai pasal 44 Konvensi Wina 1969. Pasal 44 ini masuk ke bagian part yang kelima, yaitu ketidakabsahan, pengakhiran, dan penangguhan pelaksanaan perjanjian di bagian yang pertama, bagian ketentuan umum. Pasal yang dibahas yaitu mengenai keterpisahan ketentuan perjanjian. Kemudian dalam referensi lain dijelaskan bahwa keterpisahan dimaksud merupakan penjelasan tentang ketidakabsahan suatu perjanjian. Nah, kita jelaskan mengenai bagaimana ketidakabsahan yang dimaksud dalam pasal 44 ini, karena beberapa pasal banyak juga yang menjelaskan mengenai ketidakabsahan mengenai perjanjian. Nah, pada ayat yang pertama dijelaskan bahwasanya suatu pihak itu mempunyai hak diatur dalam suatu perjanjian timbul berdasarkan pasal 56 untuk mengadukan, menarik diri, atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan apabila pihak yang lain setuju. Nah, kemudian dipersempit lagi di pasal yang kedua yang menjelaskan bahwasanya secara umum suatu perjanjian internasional dinyatakan tidak sah adalah keseluruhan dari ketentuannya. Nah, pada pasal 44 ayat 2 ini, alasan untuk menyatakan suatu perjanjian internasional tidak sah sebagaimana diakui dalam Konvensi Wina hanya dikemukakan berkenaan dengan seluruh ketentuannya. Jadi, ketika itu sebagian, itu tidak dinyatakan tidak sah. Namun demikian pada ayat 2 selanjutnya, di klausa selanjutnya itu masih ada pengecualian, yakni dimungkinkan adanya ketidaksahan atau sebagian atau beberapa ketentuan. Nah, pengecualian itu dilanjutkan lagi di dalam 44 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan juga di pasal 60. Pada ayat 3 menegaskan tentang pernyataan tidak sahnya suatu perjanjian internasional hanya atas sebagian dari perjanjian itu sendiri atau atas ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian itu apabila yang pertama, ketentuan demikian itu dipisahkan dari keseluruhan perjanjian berkaitan dengan penerapannya. Nah, yang kedua, hal itu tampak dari perjanjian tersebut atau ditentukan sebaliknya bahwa penerimaan atas ketentuan tersebut bukanlah merupakan basis atau dasar yang esensial dari persetujuan pihak lain atau para pihak untuk menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian itu sebagai suatu keseluruhan. Nah, yang ketiga, kesinambungan berlakunya ketentuan perjanjian yang masih ada atau berlaku itu tidak akan menimbulkan ketidakadilan ataupun ketimpangan. Oleh karena itu, setiap perjanjian internasional yang memenuhi syarat-syarat ketidaksahan yang sesuai dengan syarat-syarat yang ada menurut Konvensi Wina tidak mempunyai akibat hukum. Ketidaksahan atas keseluruhan ketentuan perjanjian akan lebih mudah untuk dipastikan apabila keseluruhan ketentuan perjanjian itu merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ataupun antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian di dalam pasal 4 dijelaskan bahwasanya dalam kasus-kasus yang termasuk dalam pasal 49 dan 60, negara berhak mengajukan the fraud atau corruption dapat melakukan sehubungan dengan keseluruhan perjanjian atau di paragraf yang ketiga hanya untuk klausul tertentu. Nah, kemudian di pasal yang terakhir menjelaskan bahwasanya dalam kasus yang termasuk dalam pasal 51, 52, dan 53 tidak ada pemisahan ketentuan perjanjian yang diizinkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.